Saham batubara terus naik nih guys. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Saham-sahamnya adalah ITMG, Indi, PTBA, dan Doit. Oke, masih bisa cuan lebih dari 50% loh guys. Oke, selamat datang di channel AG Invest, di mana channel ini kita bersama-sama akan meraih kesuksesan melalui investasi saham. Mari kita mulai. Analisa saham emiten batubara hari ini adalah di PTBA, ITMG, Indi, dan juga Doit. Kita mulai dari fundamental PTBA dulu ya. Jadi kita mulai lihat dari sisi aset. Kalau kita lihat di tahun 2014, aset PTBA ada di 14T. Dan di setiap tahun, pelan-pelan mereka mulai meningkatkan aset mereka menjadi 16, 17, 19, 22, dan 25. Nah, di tahun 2020 terjadi stagnan ya, karena kita tahu di 2020 ini tahun COVID di mana banyak perusahaan yang mungkin tidak melakukan ekspansi. Oke, jadi dari segi aset bertumbuh sekarang berikutnya di total equity. Kalau kita lihat dari capital atau equity, di tahun 2014 mereka ada di 8,2 T dan terus mulai bertumbuh sampai di 16 T di tahun 2020. Ya sedikit penurunan dari 2019, tapi kalau kita lihat sepanjang tahunnya relatifly mereka terus bertumbuh dalam segi equity. Baik, jadi dari segi balance sheet lumayan oke karena terjadi pertumbuhan terus-menerus. Mari kita lihat dari segi revenue bagaimana. Nah, dari segi revenue kita lihat PTBA mulai dari 9,7 T di tahun 2014 terus naik menjadi 10, menjadi 13, 16, dan akhirnya sedikit penurunan di 2020. Nah, di 2020 ini mereka ada di 12,8 T. Tetapi di 2019 mereka ada di 16,3 triliun. Ini artinya setiap tahun sebelum COVID, mereka itu terjadi penumbuhan dari segi revenue. Bagaimana dengan net profitnya? Nah, kalau di net profitnya kita lihat di tahun 2014 mereka membukukan 1,6 T dan terjadi penurunan yang paling dalam di tahun 2016, lalu terjadi kenaikan sampai di tahun 2018 puncak net profit tertinggi mereka di 3,9 T ya. Lalu mulai kembali turun 1,7 T di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dari segi net profit, PTBA mengalami siklus. Artinya tinggi di 2014, lalu terjadi penurunan, lalu kembali naik di tahun 2018, lalu sekarang kembali turun. Nah, bagaimana di tahun 2020 dan 2021? Oke, tapi sebelum itu kita lihat fundamental ITMG. Bagaimana dari segi aset mereka? Kalau dari ITMG, aset mereka di 2014 17,4 T terjadi kenaikan, tetapi lalu ada terjadi penurunan di tahun 2016. Lalu kembali terjadi penambahan aset, mereka menambah aset lagi di 2018, lalu terjadi penurunan sampai di kisaran 18 triliun. Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi aset, berbeda ITMG dengan PTBA. ITMG terjadi siklus juga di dalam segi aset. Bagaimana dengan equity mereka? Nah, equity mereka dari 11,9 T di 2014 naik, lalu terjadi penurunan, lalu kembali naik, dan kembali turun di tahun 2020. Nah, ini juga kita lihat ada terjadi siklus ya dalam segi sisi total equity berarti fluktuatif. Kalau tadi PTBA itu terus bertumbuh dari segi balance sheet-nya, artinya dari total aset dan total equity, tapi di ITMG mereka terjadi fluktuatif. Bagaimana dengan revenue mereka? Kita lihat di 2014 mereka membukukan 18,2 T. Lalu terjadi penurunan di 2016 sampai 12,5 T. Lalu kembali lagi naik di 2018 sampai 21 T. Dan sekarang ada di 13 T di tahun 2020. Kembali turun ya guys. Nah, ini kita melihat siklus mirip dengan PTBA. Nah, bagaimana dengan net profit mereka? Net profit mereka terjadi puncaknya juga di 2018 dan di 2014, di mana di 2014 mereka membukukan 2,1 T dan di puncak keduanya di 2018 di 3, T. Sedangkan di tahun 2016 mereka mendapatkan net profit di bawah 1 T, bahkan cuma 904 miliar. Dan sekarang di tahun 2020 di bulan 9 ya, ini semua data di bulan 9, mereka itu ada di 596 miliar. Jadi jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi revenue dan net profit, mereka juga terjadi siklus. Nah, apa yang menyebabkan mereka menjadi siklus seperti ini? Nanti kita akan bahas bersama. Kita lihat fundamental Indi sekarang. Nah, kalau dari segi asetnya Indi, kita lihat di 2014 mereka 27, mereka terjadi peningkatan,
lalu kembali turun, dan 2018 mereka mencapai sampai 51,3 triliun dalam segi aset. Nah, dan mereka ada di kisaran sekarang 48 sampai 51. Jadi aset mereka cukup besar ya, Indi. Dan kalau dari sisi equity, kita lihat mereka mulai dari 11,4 triliun di 2014, lalu sedikit mengalami penurunan, tetapi lanjut kembali mempunyai equity yang cukup besar di 2018 sampai di 2020. Oke, kita lanjut ke revenue mereka. Bagaimana dengan revenue Indi? Nah, kalau Indi, kita mulai nih. Mereka ada membukukan 6,3 triliun. Cukup besar ya. Lalu mereka melakukan. Lalu terjadi peningkatan sedikit di tahun 2015. Dan di 2016 mereka terjadi penurunan. Dan di 2018 mereka mencapai keuntungan 20,8 T. Itu sangat dahsyat ya. Dari 2014 yang 6,3 lalu bisa mencapai 3 kali lipat. Menjadi 20, T di 2018. Nah, sekarang di tahun 2019 mereka juga ada di kisaran 19,5 triliun. Jadi Indi sekarang membukukan revenue yang cukup tinggi. Nah, tetapi lihat, jangan terpaku cuma sama revenue mereka. Bagaimana dengan net profit mereka? Nah, bayangin, di net profit mereka ini mereka revenue-nya 6,3 T, untung mereka di net profit cuma 101 miliar. Nah, sedangkan di 2015, ini revenue atau omset mereka 8,2 T, tapi net profit mereka udah negatif, mereka malah rugi. Dan bahkan di tahun 2016, mereka sudah rugi sampai 296 miliar. Dan mereka hanya untung 1,1 triliun di tahun 2018, sedangkan omset mereka ada di 20,8. Dan di tahun COVID ini, 2020, mereka sudah membukukan kerugian sebesar 313,4 miliar. Jadi kalau kita lihat Indi, dari segi net profit ya, ini cukup resiko, karena mereka ini sangat fluktuatif. Karena mereka di satu tahun bisa untung, di tahun berikutnya bisa rugi. Dan tahun mereka yang berikutnya untung, dan kembali rugi. Jadi kalau fundamental ini lebih beresiko dibanding yang ITMG dan PTBA. Mari kita lanjut, fundamental DOIT. Terakhir, kalau DOIT, aset mereka di 11,6 T, lalu terjadi peningkatan yang signifikan di 2018 dan sekarang di kisaran 15 sampai 16 T ya aset mereka. Jadi mereka terjadi improvement di total aset. Bagaimana dengan total equity? Equity mereka 994 miliar dan terus terjadi penambahan dalam segi equity. Berarti ada terjadi penumbuhan yang stabil dari segi equity, which is a good point. Mari kita lanjut. Nah, revenue mereka dari 3,6 T di 2014 terjadi peningkatan dan sedikit penurunan, tapi tidak signifikan. Lalu mereka lanjut naik sampai di puncaknya mereka di 6,1 T di 2019. Dan sekarang di tahun COVID mereka hanya turun sekitar 1 T. Sedangkan di perusahaan sebelumnya seperti kita lihat Indi, mereka ini turun lumayan dari 19,5 menjadi 16,1. Dan kalau kita lihat ITMG dari 18,5 menjadi 13. Baik, bagaimana dengan DOIT tadi? Dari 6,1 T cuma sampai 5 T. Berarti DOIT ini cukup stabil dari segi revenue. Tapi bagaimana dengan net profit mereka? Nah, net profit mereka juga sama, terjadi sangat fluktuatif seperti Indi tadi. Mereka membukukan keuntungan di 2014 135 miliar tetapi langsung turun 135 miliar juga di tahun berikutnya. Lalu terjadi peningkatan sampai puncaknya di tahun 2018 262 miliar dan terjadi mulai kerugian di 2020. Kalau kita lihat omset dan net profit DOIT lebih kecil dibanding perusahaan-perusahaan sebelumnya seperti PTBA dan ITMG. Nah, kita sekarang mulai lanjut ke chart PTBA dan ITMG dulu ya. Kalau kita lihat sekarang harga PTBA ini ada di 2.320 di saat video ini dibikin. Jadi, PTBA ini mempunyai potensi gain masih sangat besar. Mereka mencapai peak di 2018, di mana semua batubara di tahun 2018 adalah masa kejayaan mereka. Nah, kalau kita lihat dari sisi chart atau harganya, dari 2.320 ke 4.800 masih bisa cuan lebih dari 50%. Bagaimana dengan ITMG? Nah, ITMG pada saat video ini dibikin di harga 11.500 dan di tahun 2018 mereka mencapai kisaran 28 atau 30 ribuan. Jadi potensi gainnya masih sangat besar, lebih dari 50%. Apalagi kedua saham ini membagi dividen cukup besar ya guys.
Kita lanjut sekarang, bagaimana dengan chart Indie dan Doit. Nah, waktu video ini dibikin, Indie ini harganya 1485. Dan di 1485, masa puncak mereka di 2018 ada di 4450. Jadi, ini potensinya sangat besar kalau dari segi potensial gain. Tetapi ingat ya guys, Indie ini juga beresiko karena di tahun 2016 mereka ini sempat mencapai harga 100 lebih. Nah, ini berarti dari 1004 ke 100 juga resikonya sangat besar. Kalau menurut saya Indie ini high risk, high reward punya perusahaan. Jadi, kalian boleh analisa kembali dan masing-masing investor mempunyai risk appetite yang berbeda. Sekarang kita lihat chartnya Doit, di mana harganya 336 saat video ini dibikin. Potential gain mereka di 1115, sedangkan potential loss yaitu dari 336 ke tingkat sebelumnya di kisaran 100 lebih juga. Jadi artinya Doit ini memiliki risk reward yang cukup menarik. Kenapa? Karena resikonya lebih kecil dibanding rewardnya. Oleh karena itu, saya merasa Doit ini masih sangat interesting untuk diinvestasikan. Nah, jadi ada apa sih dengan batu bara? Batu bara semakin naik harganya. Sekarang batu bara harganya sudah di $70 per ton. Kita lihat chartnya langsung ya dari Trading Economics. Oke, kita lihat. Jadi Trading Economics di graf indeksnya coal sekarang di dunia, mereka sudah mencapai $70 per ton. Ya, ini adalah sangat tinggi karena di tahun 2020 mereka sempat peak di sekitar sini di pas bulan Maret lalu mulai amblas harganya. Tetapi sekarang harga batu bara sudah mulai kembali improve. Jadi setiap batu bara mulai naik harga, perusahaan batu bara juga diuntungkan karena penjualan mereka semakin naik dan profit yang mereka dapatkan semakin naik sehingga performance saham mereka juga semakin membaik. Sekarang kita lihat berikutnya. China diperkirakan akan membeli batu bara Indonesia senilai 1,47 miliar US dollar atau sekitar 20,6 triliun. Ini asumsi dengan rupiah kurs yang 1400 per US dollar pada 2021. Kita langsung lihat beritanya ya. Nah, oke, jadi dari berita CNBC tadi saya lihat nih. Kemarin dikabarkan China diperkirakan akan membeli batu bara sekian besar ya tadi yang seperti saya bilang 20,6 triliun dan hal tersebut berdasarkan nota kesepahaman MOU antara Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia dan dengan China Coal Transportation and Distribution yang ditandatangani pada hari ini Rabu. Dan sekarang kita ada di tanggal 26 ya. Jadi baru saja mereka menandatangani MOU. Ini artinya apa? Mereka sudah membuat deal China dengan Indonesia kontrak yang sebesar 20,6 triliun ini cukup besar. Jadi kalau kontrak sudah ditandatanganin, jadi sekarang perusahaan batubara akan menggencar-gencar memproduksi batubara untuk mencapai MOU tersebut. Nah, sekarang berarti potensi kita dalam segi batubara ini akan sangat promising ya guys. Oke, jadi yang poin terakhir ini adalah akan segera memasuki musim dingin di barat. Artinya ini di bagian Eropa atau Amerika, mereka sedang mencapai atau ada musim dinginnya ya. Nggak kayak kita. Kita ini cuma ada 2 musim, hujan dan musim panas. Tetapi mereka itu ada musim dingin. Di mana kebutuhan batu bara meningkat, sehingga kita juga bisa mensuplai mereka dan permintaan batu bara mulai meningkat. Jadi kalau kita lihat, harga batu bara sudah semakin naik. Jadi kemungkinan perusahaan-perusahaan batu bara mulai mendapatkan keuntungan yang lebih. Kedua, Indonesia juga sudah menandatangan dengan China kontrak yang sebesar 20,6 triliun batu bara yang akan didealkan di 2021 sehingga potensi untuk gain perusahaan batu bara di Indonesia masih sangat tinggi dan lagi di musim dingin di bagian Eropa ataupun bagian barat Amerika permintaan batu bara juga akan semakin meningkat. Oke, jadi personal advice saya, bagi para investor yang memiliki low risk, boleh langsung investasi di PTBA dan Doit, di mana fundamental mereka relatif lebih linear, bertumbuh secara perlahan-lahan, tetapi tidak memiliki fluktuatif yang terlalu besar. Sedangkan investor yang memiliki medium risk, boleh investasikan di PTBA, ITMG, dan Indi. Ingat, spread risk kalian ke 3 perusahaan tersebut. Nah, kalau bagi investor yang memiliki high risk appetite,
boleh fokus investasikan di ITMG dan INDI di mana potensial gain mereka paling besar, tetapi ingat, potensial loss juga paling besar karena secara fundamental fluktuatif mereka sangat besar, revenue dan net profit mereka fluktuatif cukup besar, dan juga dari segi harga saham mereka di mana mereka sangat memiliki selisih jauh antara peak dan bottom mereka. Oke, jadi investasi sesuai dengan risk appetite masing-masing investor. Oke, summary-nya ya guys. Jadi bagi yang belum masuk, jangan khawatir. Potensi untuk gain masih jauh lebih besar dibanding dengan saham-saham yang sekarang sudah banyak ke level sebelum COVID. Jadi kita lihat, sekarang banyak saham yang sudah naik yang cukup signifikan di mana mereka hampir mencapai harga mereka sebelum COVID. Tetapi harga batu bara atau saham emiten batu bara yang barusan kita bahas masih memiliki potensi gain yang sangat besar. Dan saham batubara masih dalam posisi rendah. Jadi kita masih bisa melihat compare ratio-nya risk and reward mereka, sehingga risk masih lebih kecil dibanding reward yang bisa mereka berikan. Dan sentimen terhadap batubara semakin tinggi. Harga batubara semakin naik. Indonesia masih salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Jadi foreign atau asing juga akan melirik saham-saham batubara di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Kalau kalian masih mendengarkan video yang sampai sini, jangan lupa di like, subscribe, dan tulis pertanyaan di kolom komen di bawah supaya kita akan bisa membahas bersama saham-saham apa yang ingin dilakukan analisa berikutnya. Oke, dan jangan lupa share juga video ini ya bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sekian analisa hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Happy investing!